semua dan Om Swastiastu. Nah, bersama saya Rijal Yusensiawan. Sebelumnya kita sudah membahas secara ISO dan ANSSL. Kita juga sudah membahas tentang ISO 10001 dan juga ISO 14001. Nah, kali ini saya akan membahas terkait ISO K3, yaitu tentang Occupational Health and Safety. Dan di sini kita pasti udah tahu untuk yang bekerja di perusahaan ataupun mungkin yang sudah menjalani dunia kerja. Jadi itu ISO 45001 ini sangat penting. Nah, karena setiap perusahaan ataupun lembaga itu harus memperhatikan K3 dalam bekerja untuk lebih termanajemen lagi bagaimana menciptakan lapangan kerja yang sesuai standar K3. Saya akan mengupas apa sih sebenarnya ISO 45001 ini. Oke. Terus pantau video saya dan juga jangan lupa klik subscribe dan lonceng untuk tahu update terbaru video dari channel saya. Untuk membahas ISO 45001, kita akan membahasnya mulai dari pendahuluan, lalu lanjut ke tujuan ISO 45001 dan juga manfaat ISO 45001 dan juga perbandingan antara OSAS 18001 versus ISO 45001. Oke, untuk pendahuluannya, nah, mungkin pasti teman-teman sudah pernah melihat contoh sertifikat ataupun sudah pernah melihat langsung sertifikat terkait ISO 45001 tahun 2018. Ini contohnya. Nah, lalu apa sih tujuan dari ISO 45001? Tujuannya adalah menyediakan kerangka kerja untuk mengelola dan mencegah kematian atau kecelakaan kerja maupun cedera ataupun penyakit akibat kerja. Sistem manajemen ini akan mempersyaratkan untuk memperbaiki dan menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja dan pihak luar yang berada di bawah kendalinya seperti subkon ataupun kontraktor. Lalu, manfaat ISO 45001 apa saja? Yang pertama itu meminimalkan terjadinya cedera, penyakit akibat kerja dan juga kematian yang berhubungan dengan pekerjaan. Lalu yang kedua adalah menghilangkan atau meminimalkan risiko K3. Lalu yang selanjutnya adalah meningkatkan kinerja dan efektivitas K3. Lalu yang keempat adalah melindungi dan meningkatkan reputasi organisasi. Jadi ketika ada organisasi, lembaga maupun perusahaan yang sudah tersertifikasi ISO 45001, maka reputasinya akan meningkat. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan saat ini. Nah, jadi kalau di keselamatan dan kesehatan kerja itu ada yang namanya SMK 3. Nah, itu membantu meningkatkan perusahaan untuk patuh terhadap perundangan yang ada. Lalu, apa perbedaan OSAS, lalu ISO 45001 dan SMK 3? Nah, jadi kalau di OSAS 18001 itu manajemen representatif atau MR itu ada biasanya dari HSE koordinator ataupun OSI manager ataupun bisa disebut safety manager juga. Nah, itu bisa sebagai manajer representatif. Tapi di ISO 45001 itu tidak wajib. Jadi kalau ada ya nggak apa-apa, tapi kalau tidak ada ya juga nggak apa-apa. Lalu SMK 3. Nah, itu di SMK 3 itu namanya sekretaris P2K3. Jadi kalau di SMK 3 itu sekretaris P2K3 wajib memiliki sertifikat ahli K3 umum dari Kemnaker. Lalu untuk manual atau pedoman, kalau di OSAS 18001 itu tidak wajib, di ISO 45001 juga tidak wajib, namun di SMK 3 wajib. Jadi ada pedomannya itu di lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Lalu untuk jumlah bab, kalau di OSAS 18001 itu ada 4, tapi di ISO 45001 ada 10. Nah, lalu untuk standarnya, ISO itu dari luar negeri, OSAS juga dari luar negeri. Sedangkan PP 50 tahun 2012 itu dari dalam negeri.
Lalu sifatnya untuk OSAS dan ISO ini tidak wajib. Sedangkan SMK 3 itu wajib ketika karyawan berjumlah lebih dari 100 atau memiliki pekerjaan yang beresiko tinggi. Sedangkan sertifikasi, kalau OSAS dan ISO itu dari Badan Sertifikasi, tapi kalau SMK 3 dari Kemnaker, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Ini adalah struktur OSAS 18001. Nah, itu ada ini ya, PDCA-nya juga. Nah, ini adalah struktur ISO 45001 tahun 2018. Sangat berbeda dengan OSAS. Nah, jadi untuk perbedaan mereka ini sangat banyak. Nah, adapun perbedaan yang pertama itu perbedaan struktur. Jadi, struktur di ISO 45001 itu menganut dari Annex SL. Nah, jadi untuk strukturnya ISO 45001 itu ada 10, sedangkan OSAS hanya ada 4. Lalu yang kedua adalah perbedaan definisi. Jadi ISO 45001 menyertakan beberapa konsep fundamental yang berubah, seperti risiko, pihak terkait, dan tempat kerja. Lalu yang ketiga adalah istilah baru. Pada ISO 45001 beberapa istilah baru juga dimasukkan, seperti monitoring, measurement, effectiveness, dan OHS opportunity. Istilah baru ini tentunya akan berdampak kepada pelaksanaan model sistem manajemen yang diterapkan. Jadi ada istilah baru yang dimana di OSAS itu tidak ada. Lalu yang keempat adalah perbedaan ISO 45001 dan OSAS 18001 dalam tujuan. Jadi OSAS 18001 itu lebih berkonsentrasi pada pengendalian risiko, sedangkan ISO 45001 itu lebih berkonsentrasi pada meningkatkan kinerja, keselamatan, dan kesehatan kerja secara proaktif. Lalu yang kelima adalah dokumen and record versus documented information. Jadi seringkali kita terpaku untuk banyak terfokus pada pemeliharaan dokumen serta catatan atau record dalam pelaksanaan OSAS 18001. Dalam ISO 45001, dokumen dan catatan dihilangkan dan dijadikan istilah baru sebagai documented information, yang diartikan sebagai information record to be controlled and maintained by an organization and the medium on which it's contained. Lalu yang keenam adalah penjelasan shall, should, may, and can. Kata penghubung shall, should, may, and can merupakan kata yang banyak digunakan dalam OSAS 18001. Kata-kata tersebut dalam bahasa Indonesia sekilas memiliki arti yang sama, yaitu boleh atau bisa. Namun, keempat kata-kata tersebut sebenarnya memiliki arti yang berbeda dan sudah diuraikan secara jelas di ISO 45001. Saat di OSAS tidak diuraikan secara jelas. Jadi kalau di ISO 45001 itu shall artinya mengharuskan, should menunjukkan rekomendasi, may menunjukkan izin atau permission, lalu can menunjukkan kemungkinan atau kapabilitas. Sedangkan yang nomor 7 adalah organization context. Pada ISO 45001, fokus yang lebih kuat diberikan kepada organization context. Nah, itu berbeda dengan yang ada di OSAS. Lalu yang ke-8 adalah keberadaan manajemen representatif. Nah, itu tadi sudah kita jelaskan, jika di ISO 45001 itu tidak wajib. Lalu yang ke-9 adalah partisipasi dan konsultasi dari non-managerial workers. ISO 45001 menyusun 3 tingkat jenjang karir pekerja, yaitu top management, managerial worker, dan non-managerial worker. Nah, ini berbeda dengan OSAS 18001. Jadi kalau di OSAS 18001 itu tidak ada yang namanya partisipasi dari non-managerial worker. Lalu yang ke-10 adalah perencanaan atau planning. Nah, OSAS 18001 tidak menyebutkan hal yang harus dijadikan pertimbangan dalam proses perencanaan. Sedangkan di ISO itu ada 4 hal yang harus dijadikan pertimbangan, yaitu isu-isu yang telah dijelaskan, persyaratan, scope, lalu penyusunan dari risiko dan peluang. Lalu yang ke-11 adalah identifikasi bahaya.
Jadi ISO 45001 dan OHSAS 18001 memiliki kesamaan dalam identifikasi bahaya, yaitu mengharuskan untuk ongoing dan proaktif. Nah, jadi ISO 45001 memasukkan beberapa pertimbangan baru dalam identifikasi bahaya yang tidak disebutkan dalam OHSAS 18001, seperti faktor sosial yang meliputi beban kerja, jam kerja, dan juga perundungan. Dan yang kedua adalah ada kecelakaan kerja baik internal dan eksternal organisasi. Dan yang ketiga adalah potensi situasi darurat, dan yang terakhir adalah perubahan dari pengetahuan terhadap bahaya. Lalu yang ke-12 adalah penilaian peluang atau opportunities. Nah, ini konsep baru pada ISO 45001 ya. Lalu yang ke-13 adalah K3 dalam procurement, yaitu outsourcing dan kontraktor. Kalau di ISO 45001 itu sudah dibahas pada klausul spesifik kontraktor yang terdapat pada klausul 8.1, 4.2, dan 3. Nah, lalu yang ke-14 adalah klausul management of change. Nah, di sini saat di ISO 45001 itu dibahas dalam satu klausul tersendiri, yaitu di klausul 8.1.3. Sedangkan di OHSAS 18001 hal ini tidak memiliki klausul tersendiri, jadi terintegrasi saja. Lalu yang terakhir adalah klausul improvement. ISO 45001 mengharuskan organisasi untuk menentukan peluang improvement dan melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam sistem manajemen ketiga. Nah, jadi ini berbeda dengan OHSAS 18001 yang tidak ada khusus klausul untuk membahas spesifik terkait dengan improvement. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat untuk banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.